lagi. Baju juga outfit dia tuh gonta-ganti loh. Tahu? Tahu. Sayang sekali. Nggak ada. Bohong Itu dosa. Aku apa ya? Di antara kalian berdua, siapa yang lama banget siap-siap kalau mau pergi? Iya. Kenapa? Karena kalau misal dia pergi ya, dia tuh kayak ritualnya banyak ya bahasanya. Dari rambut, muka, terus belum lagi, oh iya satu lagi, baju juga outfit dia tuh gonta-ganti loh. Tahu? Ketahuan deh Bener nggak? jadinya. Iya betul sekali. Jadi kalau misalnya yang lama untuk pergi, siap-siapnya saya. Oke, di antara kalian berdua, siapa yang pernah bilang on the way tapi masih di kamar mandi? Tahu. Sayang sekali. Nggak ada. Karena Karena kalau misalnya di kamar mandi ya udah kita bilang aja siap-siap. Tapi kalau misalnya baru udah jalan nih, misal keluar rumah aja gitu kan, naik Gojek gitu, ya udah baru bilang kita OTW. Nggak salah dong, kan yang penting udah jalan di rumah. betul sekali, karena kita tidak suka dengan bohong. Karena Bohong itu dosa. Oke, di antara kalian berdua, siapa yang kalau belajar besoknya ulangan itu males nyicil tapi nilainya bagus-bagus aja? Tunggu nilai Aku ya? bagus-bagus aja. Kalau nilai bagus kayaknya Yakin? aku deh kayaknya. Emang iya? Aku sih perasaan nilai aku selalu bagus sih ya. Oke. Oke. Berarti kamu ya? Iya. Kalau aku mesti banyak prepare dulu baru nilainya bagus. Kalau aku nih ya, kenapa sih nilainya bagus gitu? Aku pegang satu nih kunci. Aku nggak mau nyontek gitu. Karena aku percaya nih, ketika aku nggak nyontek, aku udah usaha, pasti Tuhan bantu. Itu sih. Tepuk tangan kita untuk saudari Karen Gimiwa. Oke, di antara kalian berdua, siapa yang kalau pergi nggak siap-siap banget, langsung pergi aja gitu, nggak pakai packing bener? Aku ya. Kamu Aku kayak kita kalau misalnya Kayaknya lagi kita buru-buru sih, deh. ya. Tapi lebih ke aku deh kayaknya, karena kalau kamu kan mesti kayak, aduh persiapan, aduh rambut gue gimana nih, ya enggak? Ya sih, harus sedikit cepet gerak cepet gitu. Tapi tetap ada siap-siapnya. Oke, di antara kalian berdua, siapa yang bangun lebih pagi padahal lagi libur? Aku apa ya? Kayaknya dia lagi deh. Iya, aku tergantung sih. Tergantung siapa yang tidurnya paling cepet. Nah. Ya betul, karena kalau misalnya tidurnya paling cepet, kan gak enak ya, terus tidur, terus mau nggak mau harus bangun. Betul. Oke, di antara kalian berdua, siapa yang suka insomnia, tidur tengah malam? Siapa ya? Kamu ya? Kayaknya aku deh. Karena bangunnya terlalu siang. Jadi sebenarnya bukan insomnia sih, lebih tepatnya karena bangunnya siang, jadi ya tidurnya pun jadinya kita terlalu larut kayak gitu. Kalau aku sih nggak tahu ya, karena aku tidurnya sih cepet-cepet aja, jadi nggak tahu kalau dia insomnia. Oke, pertanyaan terakhir, di antara kalian berdua, siapa yang pada umumnya suka kurang persiapan, makanya pekerjaannya berantakan? Angkat tangan. Aku rasa kayak kita. Kita berdua. Kayaknya bukan cuma kita doang, tapi kalian ngerasa nggak sih guys, ketika kalian kurang persiapan, pasti hasilnya juga nggak maksimal. Oleh sebab itu kita butuh yang namanya Persiapan, setuju banget. Oke. Ternyata penting banget loh persiapan itu, saudara-saudara semua. Jadi, saudara-saudara, namanya persiapan itu harus dilakukan. Betul nggak? Betul dong. Setuju nggak? Oke. Oke, sekian dari kami, sampai jumpa minggu Bye. depan. Shalom young people dan setiap saudara yang hari ini mempunyai jiwa sebagai jiwa-jiwa muda.
Kita berjumpa kembali untuk sesi sharing firman hari ini. Kita akan belajar sama-sama mengenai satu tema siap-siap atau be ready. Waktu kita dengar kata siap-siap, saya teringat satu pesawat ya. Kalau pesawat itu mau take off, dia mau siap-siap terbang, tentunya dia melewati berbagai pemeriksaan terlebih dahulu yang menyatakan dia ready untuk terbang, ready untuk bisa melanjutkan perjalanan, untuk menempuh perjalanan. Apa yang dilakukan? Tentunya pengecekan yang begitu ketat, pengecekan yang sudah mengikuti standar-standar yang seharusnya. Itu yang setelah melewati dari semua hal tersebut, baru dia bisa siap untuk lepas landas, siap untuk masuk ke medan atau landasan pacu untuk berangkat menuju tempat tujuan. Itu pesawat. Begitu juga dengan prajurit, di mana prajurit kalau mau berperang, tentu nggak tiba-tiba waktu perang itu kadang-kadang nggak tentu. Dinamika politik, dinamika suatu keamanan, nggak ada yang namanya perang, pecah perang itu sesuatu yang tersusun dan sebagainya. Tidak juga. Kadang-kadang langsung tiba-tiba diminta oleh markas komando pusat untuk siap-siap untuk mempersiapkan diri untuk maju masuk ke dalam medan pertempuran. Baik yang kalau saat ini kita dalam keadaan damai negeri kita akan diterjunkan untuk misi kemanusiaan, contohnya di PBB dan sebagainya. Itu harus cepat. Prajurit senantiasa mempersiapkan dirinya. Nggak mungkin para prajurit itu waktu maju ke medan perang tanpa ngapa-ngapain. Pasti ada yang dia kerjakan sebelumnya, mempersiapkan diri dia. Bahkan terlebih lagi untuk pasukan-pasukan khusus, ada persiapan tersendiri. Ini siap-siap. Saya teringat dengan satu ayat yang hari ini, ayat ini rupanya menjadi ayat emas di tema kita hari ini. Ayat emas yang diambil yaitu Amsal 20 ayat 18. Amsal 20 ayatnya yang ke-18 yang berbunyi, rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. Rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. Saya ingat perkataan kalau dengan berperang, siasat. Ada satu jenderal perang yang saya sangat kagumi dengan kepintarannya. Bahkan setelah beliau ada satu penasihat perang yang luar biasa yang terkenal sampai hari ini di zaman sejarah, khususnya di China. China mengalami berbanyak sekali pergantian dinasti. Jadi usia peperangan, usia negara tersebut sudah sedemikian jauhnya, lamanya. Mirip dengan beda jauh dengan bangsa Israel. Saya melihat satu pribadi, satu panglima perang zaman dulu, penasihat perang zaman dulu, militer, yang hari ini dia punya strategi masih dipergunakan oleh setiap top manager dunia untuk mempelajarinya bagaimana bisa memenangkan persaingan bisnis dan sebagainya. Itu Sun Tzu. Ya, mungkin setiap saudara ada yang pernah dengar. Kalau belum, saya sedikit gambarkan. Sun Tzu adalah seorang penasihat militer atau panglima perang di zamannya yang luar biasa. Dia terkenal dengan siasat strategi perangnya yang membuat setiap kali dia bisa memenangkan pertempuran. Apa yang dilakukan si Sun Tzu? Sun Tzu berperang tanpa banyak memakan korban, tanpa banyak di pihak dia khususnya, tanpa banyak hal-hal yang harus
berhari-hari, berlarut-larut dan sebagainya. Ini yang dikerjakan oleh Sun Tzu. Apa yang dilakukan dia? Dia ada satu quote yang terkenal, yaitu dikatakan victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win. Itu terkenal. Kita boleh search di Google, bisa lihat di Google itu banyak sekali quote-quote dari Sun Tzu itu sendiri ya. Saya sempat membaca bukunya The Art of War, itu terkenal buku itu, The Art of War mengenai Sun Tzu. Nah, bahkan setelah Sun Tzu ada yang namanya Zhuge Liang zamannya tiga kerajaan atau Sampo. Dia terkenal dengan taktik perangnya di mana disebut perang dengan kota kosong, ya, perangkap jebakan atau strategi kota kosong, di mana dia membuka pintu gerbang besar-besar, dia duduk santai saja di situ supaya terlihat oleh musuh-musuhnya. Tapi musuh-musuhnya nggak ada yang berani masuk satupun. Bahkan dia bisa mengulur waktu di mana pasukannya yang mau mundur sampai sedemikian lama. Musuh-musuhnya sampai kebingungan, kenapa bisa sampai seperti itu? Orang-orang kalau mau perang justru malah tutup dan siap dan sebagainya. Ini enggak, dia buka. Justru mana semua musuh-musuhnya takut untuk maju berperang karena dia terkenal dengan siasat perangnya. Ini yang terjadi di zaman tersebut. Nah, dikatakan tadi oleh Sun Tzu dalam bahasa Indonesia, yaitu prajurit pemenang adalah mereka yang mendapatkan kemenangan terlebih dahulu dan kemudian pergi berperang. Sementara prajurit pecundang atau prajurit yang kalah akan pergi berperang terlebih dahulu dan kemudian berusaha mencari kemenangan di sana, di lapangan atau di medan pertempuran dia baru mencari kemenangan. Atau kalau di simple kalimatnya, jangan mencari kemenangan di medan pertempuran. Bahasa singkatnya seperti itu. Jangan mencari kemenangan di medan pertempuran. Saya waktu dengar kalimat itu, saya nggak kaget. Ya tentunya kalau di medan pertempuran semua pengen menang. Tetapi kenapa jangan mencari kemenangan di medan pertempuran? Rupanya saya makin telaah, semakin saya mengerti maksud dari kalimat itu. Artinya sebelum kita ke medan peperangan, harusnya kita sudah memenangkan pertempuran itu terlebih dahulu di meja di mana dia harus menyusun strategi perang. Sehingga waktu maju ke medan perang, dia ngikutin rencana yang seharusnya dan pasti akan menang. Itu yang terjadi oleh pasukan Sun Tzu. Sun Tzu juga terkenal dengan satu metode yang disiplinnya sedemikian rupa. Zaman dulu di Kekaisaran Cina ada banyak selir, ada permaisuri, ada selir-selir kaisar tersebut banyak sekali. Dan ada satu selir kesayangan yang disayang oleh kaisar. Bahkan seringkali apa yang diinginkan si selir itu harus dituruti oleh semua orang. Satu ketika karena kebiasaan yang demikian, si kaisar ini bingung bagaimana mendisiplinkan para selir-selirnya, karena semua mulai mengganggu aktivitas dia dan sebagainya. Dia senang sekali kalau seandainya selir-selir ini bisa disiplin, bisa menghabiskan waktunya dengan sia-sia dan sebagainya. Nah, kaisarnya mulai memanggil Sun Tzu, zaman waktu itu ya. Dipanggillah Sun Tzu untuk membantu menertibkan para selir-selirnya tersebut. Nah, suatu ketika waktu Sun Tzu bertemu dengan kaisarnya, kaisar dia menanyakan gini, "Kaisar, saya minta otoritas Kaisar. Waktu saya mendisiplinkan Kaisar, saya nggak pandang bulu siapapun. Dan saya berhak untuk itu dengan segala keputusan saya." Nah, itu disupport oleh Kaisar. Kaisar katakan, "Silakan." Rupanya Sun Tzu mulai memanggil para selir-selir Kaisar ya. Terus kemudian dia mulai bikin barisan. Dia ada penabuh genderang dan katakan, "Coba tabuh genderang seperti ini, harus belok kanan ya. Tabuh genderang seperti ini harus belok sebelah kiri.
Begitu juga dengan genderang yang tertentu, dengan pukulan berapa kali dia harus mutar balik dan sebagainya. Waktu dilaksanakan, udah diinformasikan sedemikian rupa, semua selir-selir kaisar itu cekakak-cekikikan, tertawa dan sebagainya, masih main-main dalam barisan, bahkan barisannya pun nggak tersusun dengan rapi, nggak seperti dalam militer. Itu keinginan kaisar. Kalau militernya sedemikian luar biasa, Sun Tzu yang sedemikian luar biasa, kenapa enggak untuk dilakukan, diterapkan pada selir-selirnya? Nah, ini yang terjadi pada selir seperti itu. Dan akhirnya waktu dibilang mulai sekarang, Sun Tzu akan setelah diinformasikan, kita akan mulai sekarang. Waktu dimulai pertama kali, semua masih cekak-cekikan. Terus kemudian Sun Tzu mengatakan, kalau satu kali salah, itu mungkin salah saya kurang bisa menginformasikan dengan baik. Dikatakan saya informasikan kembali supaya didengar dengan baik dan dimengerti apa yang menjadi perintah dia. Semua waktu dikatakan, ditanya, sudah mengerti, terus mulai yang kedua juga banyak yang salah, ada yang belok kanan, ada yang belok kiri, ada yang muter-muter, ada yang ketawa dan sebagainya, dan buat mereka sesuatu yang lucu. Sun Tzu katakan yang kedua kali, dua kali saya menginformasikan hal yang sama, tetapi masih belum juga diterima dengan baik. Mungkin juga masih ada kekurangan dalam penyampaian. Dia sampaikan untuk ketiga kalinya. Jadi kalau ketiga kali, saya rasa semestinya sudah nggak mungkin, sudah diinformasikan dua kali, seharusnya sudah sangat dimengerti. Dimulai dicoba yang ketiga kali. Begitu yang ketiga kali masih sama juga. Apa yang terjadi? Sun Tzu memanggil satu selir yang paling dikasih oleh kaisar, dan semua selir mengerti, dan ini selir ini sangat berkuasa. Dia panggil, dia terapkan hukum militer, yaitu melanggar perintah pimpinan militer dipancung. Itu yang terjadi oleh selir yang dikasihi oleh kaisar. Apa yang terjadi? Setelah terjadi hal itu, semua selir mulai memikirkan apa yang harus dilakukan sesuai dengan aba-aba yang diminta oleh Sun Tzu. Itu yang terjadi di zaman dulu, di mana ketertiban, ketaatan itu mutlak buat orang-orang yang di bawah komando militer. Dia tahu persis apa yang dia akan kerjakan, apa yang direncanakan oleh pimpinan, dia harus kerjakan dengan sebaik-baiknya. Itu yang terjadi. Nah, itu dalam mempersiapkan, tadi katakan Sun Tzu sampai sedemikian pelatihan yang dilakukan oleh dia kepada para bawahannya di militer, dan akhirnya militernya senantiasa selalu berkemenangan. Itu yang terjadi di kemiliteran. Nah, kembali dengan tadi dikatakan untuk siap-siap. Tentunya dengan militer tadi perlu ada suatu pelatihan khusus, ada sesuatu yang harus dikerjakan untuk bisa memenangkan pertempuran. Nggak cuma sekali dua kali. Tentunya berlatihnya berkali-kali, setiap hari, walaupun nggak perang sama sekali. Selalu latihan militer. Seringkali kita dengar hari ini entar ada latihan gabungan antara negara ini dengan negara ini untuk latihan perang dan sebagainya. Itu yang terjadi. Walaupun nggak ada, tidak dalam keadaan perang, tetap berlatih. Itu prajurit. Dia selalu senantiasa siap sedia, siap untuk dipakai waktu saat diperlukan atau perang itu dimulai. Dia siap dengan sepenuhnya untuk bisa memenangkan pertempuran. Nah, kalau dengan di militer tadi katakan mengenai persiapan begitu pentingnya, termasuk tadi pesawat, persiapan begitu pentingnya. Nggak mau nanti waktu take off itu ada sesuatu yang tertinggal, entah murnya kurang kenceng, terus kemudian bannya mungkin belum siap, terus kemudian mungkin sayap flipnya itu nggak bisa bekerja dengan sepenuhnya, atau bensinnya kurang dan sebagainya. Semua harus dicek dengan jelas, navigasinya dan sebagainya.
Nah, itu yang terjadi. Nah, kalau di peperangan di prajurit, apa yang harus dipersiapkan? Gak mungkin dong waktu kita bilang mau maju berperang, tapi kita bilang enggak, saya nggak mau latihan militer, saya nggak mau latihan berperang. Bagaimana bisa memenangkan pertempuran? Bagaimana bisa berperang lawan musuh kalau seandainya nggak pernah latihan perang? Seringkali itu yang terjadi pada setiap kita tanpa disadari. Kita seringkali nggak siap, nggak pernah mempersiapkan diri. Apalagi kalau seandainya jadinya kalau seorang prajurit tadi nggak pernah latihan perang, terus dia nggak bawa peluru, terus dengan tenangnya dia ngomong dengan yakin, tenang, ngalir aja. Kita kan orang percaya, nanti Tuhan akan menyiapkannya. Berdoa aja, nanti Tuhan siapkan pelurunya. Terus Tuhan kan sanggup melakukan segala hal, nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Yakin kita akan melakukan itu? Kalau kita seandainya sebagai seorang prajurit diterjunkan ke medan perang dan kita tahu apakah bisa menang. Kalau memang bisa menang, itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa. Dan ada keajaiban Tuhan yang menyertai, ada suatu hal yang Tuhan ingin menyatakan. Tetapi sebanyak-banyaknya, seumumnya, tidak ada seperti itu bisa menang. Tentunya kalau mau menang mesti latihan perang, bawa peluru. Masa peluru nggak punya? Udahnya kita jadi sansak hidup, kita nyumpet-nyumpet doang. Saya ingat film satu film yang dimana Hacksaw Ridge, dimana dia hanya khusus buat nangani pasukan tim medis yang kerjaannya bawa orang sakit doang dalam medan pertempuran. Dia sama sekali nggak pegang senjata. Itu berbeda dengan apa yang saya ingin katakan. Untuk memenangkan pertempuran, pertempurannya berbeda. Bagaimana dia bisa menyelamatkan sebanyak-banyaknya jiwa, bukan yang baik itu pasukan sendiri ataupun pasukan musuh. Buat dia peperangannya bukan dengan peluru, tapi kalau yang bicara dengan peluru, dengan peperangan dengan siasat dan sebagainya, dia harus melakukan itu hari lepas hari untuk berlatih terus-menerus. Setiap kita kadang-kadang juga gak pernah, tadi saya katakan, siap sepenuhnya. Padahal kita tahu bahwa banyak di luaran mengatakan apa itu sih definisi sukses supaya kita bisa memenangkan pertempuran kita, memenangkan masalah kita yang kita hadapi, ujian yang kita hadapi. Caranya apa sih? Ada di mana dikatakan kesuksesan adalah bertemunya kesiapan dengan kesempatan. Kesiapan itu bicara mengenai mempersiapkan diri setiap kita. Bagaimana kita menyiapkan diri kita untuk kita bisa, waktu ada Tuhan berikan kesempatan, itu bisa klik dan akhirnya sukses. Kesiapan itu bicara mengenai internal kita. Bagaimana kita siap untuk melakukan. Contoh yang paling mudah, ada dua petani. Dua petani ini dua-duanya menunggu hujan tiba karena musim kemarau yang begitu panjang, supaya bisa mulai menanam tanaman dia menghasilkan. Nah, yang satu hanya menunggu dan berdoa, yang satu lagi dia menunggu dan berdoa plus dia membajak sawahnya. Kira-kira yang mana siap untuk waktu kesempatan di mana hujan itu datang, dia sudah siap untuk menggarap sawahnya dengan baik. Tentunya yang tadi saya katakan, petani yang membajak sawahnya, dia sudah siapkan itu semua, jadi tinggal tunggu hujannya saja. Yang satu begitu hujan tiba dia kalang kabut. Sama seperti perumpamaan, ingat ya kita di mana dikatakan perumpamaan 5 wanita bijak. Ya, dia mempersiapkan minyak dan pelitanya dan mempersiapkan cadangannya. Yang satu cuma persiapan seadanya.
Itu yang dikatakan mengalir aja. Tuhan nggak suka demikian. Ya. Kita diberikan kemampuan berpikir, kemampuan merencanakan segala sesuatu, pertimbangan semua dilakukan, dirancang sedemikian rupa. Waktu dikatakan berperanglah dengan siasat, artinya gunakan setiap keberadaan kita. Lakukan itu. Jadi untuk menang, kita sangat perlu persiapan. Dan yang harus kita lakukan ada 4 poin. Poin pertama, mengenal dengan baik musuh atau apapun yang kita hadapi, baik itu kekuatannya, baik itu kelemahannya, dan apa yang sedang dikerjakannya, atau keadaan update hari ini, saat ini, dan yang akan datang update-nya itu seperti apa. Kita harus tahu persis. Belum tentu ya dalam keadaan kita musuh yang kita kelihatan, bisa juga dengan musuh kita nih keadaan saat ini seperti pandemi saat ini. Kita harus siap dengan itu. Kenali apa yang bisa menjadi bumerang buat kita, atau menjadi kelemahan kita, atau sesuatu yang kita tahu bisa ada peluang-peluang di situasi seperti ini. Kita tahu tuh dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenal dengan baik medan pertempuran di mana kita akan bertempur. Ya. Kalau dalam peperangan, kenal medan pertempurannya, topografinya, semuanya itu tahu dengan baik, kita akan lebih mampu untuk memenangkan pertempuran itu dengan lebih baik. Change peluang untuk menangnya jauh lebih besar dibandingkan kita cuma tahu musuh kita dengan peralatannya, kemampuan senjatanya, kemampuan prajuritnya, musuh-musuh kita tahu itu belum semuanya yang kita bisa memenangkan. Kalau kita mau memenangkan chance lebih banyak lagi, kita tahu medan pertempurannya sedemikian rupa. Jadi kita tahu bagaimana menyusun strategi yang jelas untuk bisa memenangkan pertempuran itu. Yang ketiga, mengenal dengan baik apa yang kita miliki saat ini, apa yang kita punya saat ini. Pengetahuan kita cukupkah mumpuni untuk bisa menghadapi musuh atau lawan kita itu? Atau masih kurang? Kalau masih kurang, tambah wawasan, tambah skill, asah skillnya lebih lagi dan sebagainya. Untuk kita bisa menang, kita perlu persiapan-persiapan tadi. Dan yang keempat, merencanakan strategi yang tepat untuk memenangkan pertempuran-pertempuran kita, baik yang saat ini kita hadapi maupun yang akan datang. Kita harus punya rencana strategi yang jelas, baru kita bisa memenangkan itu semua. Kalau kita punya 4 poin ini dan kita mempersiapkannya dengan baik, saya percaya setiap kita sangat bisa memenangkan pertempuran. Apalagi Tuhan menyertai setiap kita. Tentu pasti kita akan mengalami satu kemenangan lepas kemenangan yang lain. Itu yang Tuhan mau pada setiap kita. Nah, tadi setelah saya jelaskan ada 3 poin yang jadi perenungan setiap kita. Bagaimana saat ini kondisi saudara? Saya nggak tahu persisnya seperti apa. Setiap saudara tentu punya pergumulan, tentu punya hal-hal yang hari ini dihadapi. Saya percaya waktu kita menerapkan tadi hal-hal tersebut, di mana plus juga dengan doa, di mana minta perkenanan Tuhan, minta penyertaan Tuhan, minta hikmat Tuhan, tuntunan Tuhan, saya percaya banget pasti kita akan mengalami kemenangan-kemenangan tersebut. Ada 3 perenungan kita hari ini. Yang pertama, apakah saudara telah siap-siap untuk setiap berkat yang Tuhan mau curahkan dengan limpahnya pada setiap kita? Apakah saudara, setiap kita siap untuk menerima curahan limpah dengan limpahnya berkat-berkat Tuhan itu? Atau kita begitu kita terima kaget doang, kayak seperti orang kena lotrek, kaget bahkan syok sampai akhirnya mungkin jantungnya copot, putus karena nggak kuat ngeliat nampung itu.
Bukan jadi berkat, malah jadi kutuk. Apakah kita siap untuk itu? Yang kedua, kita sering mendengar dan diingatkan atas firman yang berbunyi, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Bagaimana saudara dalam persiapan diri setiap saudara untuk menang melawan si iblis? Apakah setiap saudara sudah siap untuk melawan musuh kita si iblis itu? Yang ketiga, apakah saudara juga sudah siap? Sudah siap-siap jika suatu waktu Tuhan panggil kita untuk mempertanggungjawabkan setiap kita atas hidup yang Tuhan telah tebus bagi setiap saudara dan saya. Apakah saudara sudah siap? Udah siap-siap belum? Bahwa nanti suatu kelak Tuhan panggil, entah kapan, kita nggak ada yang tahu. Kita bisa siap ketemu Tuhan. Tuhan minta pertanggungjawaban atas apa yang hari ini mungkin kita ucapkan, yang kita kerjakan, di mana kita telah ditebus oleh Tuhan dengan darahnya yang begitu mahal. Kita bisa mempertanggungjawabkan itu dengan baik. Apakah saudara setiap kita dan setiap kita siap untuk itu? Ini perenungan setiap kita. Semoga apa yang hari ini kita pelajari, kita dengar, dapat kita terapkan dalam keseharian kita. Minta perkenanan Tuhan untuk kita bisa lebih dan lebih lagi mengikuti kehendak Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami ucap syukur untuk setiap keberadaan kami Tuhan, untuk setiap berkat-Mu, untuk setiap kasih karunia-Mu yang melimpah, untuk setiap tuntunan arahan-Mu hingga hari ini. Kami boleh mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu bahwa kami perlu mempersiapkan diri Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami mau Tuhan dengan keberadaan kami, dengan apa yang Tuhan hari ini percayakan, kami mengelolanya dengan benar. Kami mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Bukan seperti yang kami sangka, apa yang kami perkirakan, tapi kami punya standar, yaitu firman-Mu menjadi acuan setiap kami untuk kami melakukan yang terbaik. Sehingga kelak waktu kami ketemu Engkau Tuhan, kami boleh mempertanggungjawabkan semua hal yang Engkau percayakan itu dengan sempurna, dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan keberadaan kami, perlengkapi setiap kami untuk kami dapat menggenapi apa yang Tuhan rencanakan bagi kami, bahkan bukan hanya bagi kami pribadi, bahkan bagi bangsa dan negara kami, bagi bangsa-bangsa di dunia. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Yuk sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.